Oke, sebelum lanjut ke Mbak Melisa, saya ke Bu Ainul lagi. Bu Ainul, tadi ada bahasanya Bu Ainul kan begini, ada satu orang kemudian mengajak teman-temannya lain gitu. Terlepas bahwa itu juga menjadi sebuah tren di media sosial. Mengajak ini dalam artiannya bagaimana ya Bu Ainul? Oh gini, biasanya anak-anak ini kan berkumpul, anak-anak berkumpul, mungkin mereka saling bercerita, mungkin udah kalau memang anak-anak ini kan kurang terbuka, kalau memang seandainya kalian tidak bisa memecahkan persoalan, kalau dengan caranya menyayat seperti itu, seandainya mengeluarkan darah itu menjadi persoalannya bisa terkurangi kayak gitu ya, seperti itu. Mereka itu mengajak tidak memaksa, tapi itu mereka berteman satu frekuensi lah, sama-sama kecewa. Mungkin mereka berdiskusi pada saat mereka pernah dimarah oleh orang tua atau hal-hal yang memang berhubungan dengan rasa kebersamaan tadi. Oke, jadi mengajak ini gini Bu, karena kan ada dua hal kalau kita pakai diksi yang mengajak ya, itu memang terjadi secara spontan, artinya punya niat untuk mengajak, atau memang ini terjadi secara alamiah? Karena misalnya orang-orang yang kemudian ikut ini terinspirasi dan lain sebagainya. Itu yang mana? Alamiah, kalau dalam kasus ini? Alamiah, terus mereka punya pemikiran bahwa ini bagus kalau dibuat konten TikTok gitu. Oh, mengikuti tren juga berarti ya, kurang lebih ya? Juga. Bahwasanya yang mereka lakukan itu ya dianggap biasa ataupun ini bisa menjadi tren. Ya memang tren sekarang. Oke. Kalau gitu saya mau ke Mbak Melisa. Mbak Melisa melihatnya ini kan tadi kan Bu Ainul mengatakan ya bahwa ini ada satu orang kemudian mengajak kan gitu. Tapi ada berbagai macam faktor ya. Itu yang membuat seseorang bisa melakukan atau melukai diri sendiri itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke. Kalau kita lihat dari sebenarnya ada berbagai teori ya. Salah satunya adalah teori belajar. Kita melihat dari bagaimana sebuah perilaku itu punya fungsi untuk individu yang melakukan, ya. Self harming atau menyakiti diri sendiri ini satu bisa membuat atau dianggap bisa membuat individu yang bersangkutan itu merasakan relief atau kelegaan dari emosi yang negatif. Emosi yang negatif misalnya apa? Ketegangan, amarah, cemas dan sebagainya. Bisa juga digunakan sebagai ekspresi kemarahan gitu. Bisa juga merasa sendirian, kesepian, ini kan bukan perasaan yang nyaman untuk dirasakan. Ya, jadi dengan melakukan itu dianggap sebagai distraksi atau justru hal yang melegakan karena setidaknya ada rasa sakit real yang dirasakan ya, meskipun rasa sakit sendirian, rasa sakit ditolak itu juga sama realnya sebenarnya dengan rasa sakit fisik. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk perilaku ini dianggap bisa mengatasi bagaimana kesulitan interpersonal seseorang. Misalnya ketika seseorang ingin mengkomunikasikan perasaannya tanpa menggunakan kata-kata. Lo tau gak sih betapa gue kecewanya ya, bisa seperti itu ya. Jadi mengekspresikan tanpa kata-kata, jadi akhirnya dengan melakukan self harming. Kemudian yang ketiga, perilaku ini dianggap bisa mendatangkan emosi-emosi yang lebih positif. Emosi yang lebih positif misalnya apa? Memperoleh simpati dari orang lain, kemudian juga bisa untuk mendistraksi pikiran yang negatif daripada aku melakukan sesuatu yang mengancam jiwaku, lebih baik aku melakukan self harming dan sebagainya. Oke, gitu. itu terjadi secara internalnya. Kalau kita bicara konteksnya internalnya, betul, kalau eksternal misalnya lingkungan itu gimana? Karena tadi kan Bu Ainul mengatakan bahwa ada yang terinspirasi, terus ada yang pengaruh juga karena kekinian, ngikutin tren kekinian. Itu juga bisa menjadi variabel yang menentukan nggak sih Mbak? Sangat, karena kita ini manusia tidak hanya bisa belajar dari pengalaman kita. Kita juga bisa belajar dengan mengamati konsekuensi perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada si A dan ini adalah misalnya seseorang yang dekat atau mungkin ada di lingkungan sehari-hari gitu. Dengan melakukan perilaku ini dia dapat apa misalnya konsekuensinya? Dapat pertolongan, dapat simpati, dapat sebagainya. Itu adalah hal-hal rewarding yang membuat seseorang mungkin saja terpikir untuk melakukan itu. Tetapi nggak semua perilaku yang kita amati lalu kita tiru. Lagi-lagi tadi balik lagi ke faktor internalnya bahwa bagaimana dengan kontrol diri kita dan sebagainya. Tapi ini rasanya sulit untuk dialami oleh remaja, karena buat remaja bagaimana pendapat dari peers grupnya ya, teman-teman sebayanya itu sangat signifikan gitu untuk mereka. Jadi mungkin orang tuanya, gurunya mengatakan A, tapi kalau peer grupnya mengatakan B, mungkin mereka akan cenderung mengikuti peer grupnya. Makanya perlu untuk pengawasan monitoring dari orang tua. Jadi sehingga anak juga punya hubungan baik yang melibatkan kedekatan emosional dengan orang tua. Oke. Gitu. Nah,
kasusnya sudah ditemukan ya oleh otoritas di sana gitu. Mungkin sekarang tadi Bu Ainun menyebutkan bahwa sedang ada pendampingan dan berbagai kebijakan lain. Tapi kondisi-kondisi seperti ini dalam rentan waktu ke depan eskalasinya akan meningkat atau enggak? Bisa jadi ya, karena pengaruh sosial media itu memang besar sekali, kita tidak bisa pungkiri. Tetapi sebenarnya bukan di sosial medianya letaknya, tapi di bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan bijak. Kalau di zaman sekarang kita sama sekali nggak boleh akses ke sosial media, rasanya tidak mungkin. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa anak-anak di bawah umur, yaitu di bawah usia 18 tahun, perlu ada monitoring dari parental figure, baik itu guru, baik itu orang tua, sehingga kita bisa selektif gitu untuk milih konten-konten mana yang kita mau anak kita tonton atau yang tidak. Gitu. Oke, nah artinya kalau misalnya tadi peer group gitu ya, katakanlah dari usia remaja, memang masukan dari orang tua atau guru mungkin akan diabaikan gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa resep yang formulasi yang paling pas begitu? Kalau misalnya di orang tuanya, di grupnya juga nggak mempan begitu. Sebenarnya kalau untuk menangani ini 52 rasanya melakukan perilaku yang kurang lebih serupa. Tapi saya yakin 52-52-nya itu punya cerita uniknya mereka sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bertanya tentang apa resep yang paling formula untuk semuanya, rasanya nggak ada. Kita perlu ngelihat one by one kasusnya, apa yang membuat anak ini ada yang meniru, ada yang terinspirasi, ada yang memang dia pencetus, ada yang coba-coba dan sebagainya gitu. Macem-macem lah ya. Jadi mungkin sebagai langkah antisipasif yang bisa dilakukan orang tua adalah bagaimana orang tua ini mengenali betul anaknya, membangun komunikasi. Jangan sampai anak jadi lebih nyaman untuk mengkomunikasikan hal-hal yang dia ingin sampaikan ke temannya dibandingkan ke orang tuanya. Jadi anak komunikasinya bukan hanya oh ya udah dikasih gadget, dikasih uang sekolah dan beres, enggak. Tapi bagaimana anak merasa diterima, ya bagaimana anak merasa bahwa tidak dinilai, bagaimana anak merasa bahwa it's okay to not feel okay. Dan untuk say anything even though itu sesuatu yang sulit untuk diterima oleh orang tua. Oke, jadi pengawasan di dalam lingkup keluarga itu menjadi concern utama ya untuk mencegah itu. Saya mau ke Bu Ainul lagi. Bu Ainul, proses pendalaman terkait ini seperti apa sih Bu? Dari total 52 ini apakah semuanya itu memang memiliki masalah atau memang ada sebagian yang sebetulnya tidak bermasalah tapi karena terinspirasi jadi mengikuti hal serupa? Nah, pagi ini rencana kita itu kan di kabupaten Ibu. Ya. Di kabupaten, kan di provinsi. Jadi instruksi Pak Gubernur itu agar kita menangani dengan terarah dan baik. Oke. Makanya nanti kita mau ke sana, saya mau konseling secara pribadi per orang. Kita turunkan satgas kita mau konseling pribadi seseorang. Terus juga kita akan mengevaluasi yang mana terdahulu. Saya akan juga melihat sayatannya. Dari sayatan itu saya bisa memahami bahwa ada yang terdahulu sayatan lama, sayatan baru, bentuk sayatan, terus juga nanti kita kondisikan dengan mental mereka. Betul yang dikatakan oleh psikologi anak tadi, bahwasanya kita akan melihat dari sisi pribadinya, intelijensinya, terus lingkungan keluarganya. Nah ini kan masalah anak ini tidak bisa kita konseling secara kelompok, tapi kita harus konseling secara personal, di mana mereka itu mempunyai kebutuhan atau persoalan atau konflik yang berbeda-beda. Makanya kita akan pendekatannya itu lebih kepada pendekatan secara kekeluargaan, secara pribadi, terus juga kalau bisa anak-anak yang seperti ini kan kita arahkan dengan baik, tidak ada pemaksaan, memberikan suatu cerita, memberikan tauladan. Nah dalam data-data yang memang diharapkan, kita juga menyayangkan apabila semuanya ini adalah yang luka lama, artinya mereka itu sudah lama mengalami konflik. Kita harapkan juga mereka hanya ikut-ikutan karena mengikuti. Oke, baik. Saya terakhir ke Mbak Melisa, Mbak. Bagi orang tua, bagi guru atau orang dewasa yang sekitar lingkungan anak gitu, ada nggak early identification melihat bahwa akan ada potensi nih si anak ini melakukan self harming gitu? Iya. Jadi ini sebenarnya identifikasi untuk supaya kita mengetahui identifikasi awal ya, apakah anak itu sedang mengalami kondisi mental tertentu yang memang butuh pertolongan. Kita bisa melihat dari perubahan sikap, perilaku, pikiran, perasaan. Ya misalnya tadinya anaknya ceria, terus tiba-tiba jadi pendiam. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang berubah.
Itu kita bisa mulai bertanya kepada anak, nggak apa-apa, penanganan dini jauh lebih baik dibandingkan nanti telat gitu ya. Kemudian juga misalnya ada perubahan-perubahan pikiran, misalnya orang itu atau anak itu mengatakan bahwa kayaknya seru deh kalau aku pergi aja dari dunia ini, misalnya seperti itu. Nah ini kan adalah red flag yang kita perlu memang sikapi dengan serius, bukan malah misalnya kamu ngomong apa sih, banyak-banyak berdoa aja deh, banyak-banyak bersyukur. Ini seperti menginvalidasi perasaan anak gitu ya. Kemudian satu lagi yang penting tadi belum saya ungkapkan adalah bahwa dalam penanganan kasus ini ketika seorang anak melakukan self harming untuk coping, sebenarnya bukan hanya perlu untuk didampingi dan diberikan informasi bahwa ya bagaimana perilaku ini bisa beresiko untuk fisik dan juga psikisnya. Fisik minimal mungkin akan infeksi gitu ya. Tapi anak-anak ini juga perlu dikasih cara alternatif yang bisa ia gunakan yang lebih safe atau aman ketika ia merasakan perasaan-perasaan yang sulit itu. Misalnya, kalau kamu lagi ngerasa nggak nyaman, kamu bisa cerita ke sini gitu. Jadi ada alternatifnya. Kita nggak bisa bilang, oh kamu nggak boleh melakukan ini, tapi kita nggak kasih alternatif. Ya kan? Jadi orang itu akan bertanya, lah terus kalau aku ngerasain kayak gini, terus aku mesti ngapain? Jadi kita mesti kasih alternatifnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melisa. Sama-sama. Bu Ainul juga terima kasih. Terima kasih. Semoga ikhtiarnya bersama jajaran di sana memberikan jalan terbaik ya buat adik-adik juga di sana. Kita tunggu data-datanya juga ya, Bu Ainul ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ainul, Mbak Melisa terima kasih waktunya. Terima kasih juga ya. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.